Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa penyakit akut skrotum yang paling sering terjadi pada anak-anak. Skrotum akut pada anak-anak sendiri merupakan keadaan darurat medis yang didefinisikan sebagai nyeri skrotum, pembengkakan, dan kemerahan dengan onset yang akut. Nah, di sini ada beberapa penyakit skrotum pada anak-anak yang paling sering terjadi. Yang pertama ada torsiotestis, yang kedua tarsi appendix, kemudian epididymorphitis, hematokel, ruptur testis, edema skrotum idiopatik, dan Yorkshire tumor. Nah, biasanya pada akut skrotum, pemeriksaan yang paling sering digunakan adalah ultrasonographic grayscale, yang mana dia itu hasilnya cepat dan tidak perlu radiasi. Seperti pada kasus torsiotestis, USG ini sangat membantu karena 4-6 jam pertama ada tampakan testis yang baik, sehingga di sini testis itu masih bisa diselamatkan dengan pembedahan. Setelah itu, 4-24 jam selanjutnya, testis menjadi heterogen dan membesar. Epididymis dan dinding skrotumnya membengkak serta menjadi hipoekoik, sehingga dapat diartikan tampilan normal pada grayscale mengartikan hasil yang baik, sedangkan hasil yang memburuk pada grayscale berkorelasi dengan menandakan adanya penurunan viabilitas. Untuk melihat perbedaan ekogenitas ini, kita harus mendapatkan gambaran transversal kedua testis, sehingga kita bisa membedakan antara testis yang normal dengan yang abnormal. Seperti pada gambar di bawah ini, testis yang sebelah kiri itu merupakan testis yang abnormal. Bisa kita lihat di sini testis yang sebelah kirinya itu lebih besar dan lebih ekogenik. Selain menggunakan ultrasonografi grayscale, kita juga bisa menggunakan ultrasonografi yang dikombinasikan dengan color Doppler, yang mana prinsip kerjanya itu adanya perubahan frekuensi gelombang ultrasonik yang dipancarkan oleh transduser pemancar ke pembuluh darah dengan frekuensi yang diterima oleh transduser penerima. Nah, perubahan dari frekuensi ini besarnya sebanding dengan nilai kecepatan dari aliran darah. Kemudian, manfaat USG Doppler sendiri, selain memberikan detail anatomi yang sangat baik, USG Doppler ini juga dapat menilai perfusi testis tanpa adanya radiasi, dan juga dapat membedakan beberapa penyakit dan menentukan terapi yang tepat. Karena kebanyakan pasien datang dengan keluhan nyeri akut ini disalahartikan sebagai torsiotestis. Nah, torsiotestis sendiri itu kan memerlukan terapi pembedahan segera. Nah, tujuan dari USG ini itu untuk membedakan penyakit torsiotestis dan penyakit yang lain dan menentukan terapi yang tepat antara pembedahan atau terapi konservatif. Namun pada anak kecil ini biasanya testisnya itu sulit diperiksa karena ukurannya kecil dan juga mudah bergerak, sehingga pemeriksa dapat meletakkan jari pada saluran inguinalis agar testis tidak bergerak. Kemudian ukuran dari volume testis prapubertas itu sekitar 1-2 cc, sedangkan pada pascapubertas memiliki volume sekitar 30 cc. Nah, kelemahan dari color Doppler ini memiliki sensitivitas terbatas untuk mendeteksi aliran darah pada pasien anak dengan volume testis kurang dari 1 cc. Untuk penyakit yang pertama, di sini ada torsiotestis, yang mana testisnya itu terpelintir pada korda spermatika sehingga menghalangi suplai aliran dari darah. Nah, iskemia ini dapat menyebabkan nekrosis testis jika tidak diperbaiki dalam waktu 5-6 jam setelah timbulnya rasa sakit. Biasanya pasien dengan torsiotestis ini datang dengan onset nyeri akut yang parah. Torsiotestis sendiri ini ada 2 jenis. Yang pertama ada yang intravaginal dan juga yang ekstravaginal seperti pada gambaran foto di samping. Nah, di sini ada kasus anak laki-laki 12 tahun dengan torsiotestis sebelah kiri, dan di sini merupakan foto sebelum tindakan pembedahan. Bisa kita lihat testis yang sebelah kanan aliran darahnya itu banyak ya, sedangkan yang kiri itu aliran darahnya berkurang, bahkan seperti kayak tidak ada. Kemudian didapatkan juga massa jaringan lunak sesuai dengan korda spermatika yang robek. Dan ini merupakan foto dari kasus sebelumnya, anak 12 tahun dengan torsiotestis sebelah kiri, dan ini merupakan foto setelah dilakukan tindakan pembedahan, di mana testis yang sebelah kiri sekarang vaskularisasinya meningkat, yang menandakan adanya reperfusi testis kiri yang sebelumnya robek. Kemudian ada torsi appendix yang merupakan sisa dari saluran mesonefrik dan paramesonefrik embrionik.
Biasanya torsi ini terletak di testis bagian superior. Torsi appendix ini merupakan penyebab paling umum dari skrotum akut pada anak. Onsetnya lebih bertahap dari torsi testis. Biasanya pasien dapat menahan rasa sakit selama beberapa hari sebelum mencari pertolongan medis. Nah, di sini ada kasus anak laki-laki 3 tahun dengan torsi appendix. Bisa kita lihat di USG grayscale-nya didapatkan massa berbentuk oval yang terlihat di sebelah epididymis dan testis. Kemudian untuk gambaran dari USG color Doppler-nya, di sini bisa dilihat hiperemia. Kemudian ditemukan gambaran seperti salt and pepper di sekitar edema torsi appendix yang robek. Kemudian ada epididymoarthritis yang merupakan 21% kasus penyebab umum dari skrotum akut pada anak-anak. Pada anak laki-laki prapubertas, sebagian besar idiopatik, namun dapat dikaitkan dengan anomali urogenital yang mendasarinya. Nah, di sini ada laki-laki 4 bulan dengan epididymoarthritis. Bisa kita lihat gambaran grayscale-nya, epididymisnya heterogen membesar secara diffuse, dan untuk gambaran color Doppler-nya ini bisa kita lihat ada hiperemia atau tanda peradangan di sekitar epididymis dan testis. Jadi gambar ini itu menggambarkan adanya epididymoarthritis. Nah, di sini ada gambaran lagi, testis yang sebelah kanan ini normal, sedangkan yang kiri ini epididymoarthritis. Bisa kita lihat ya, di sini testis yang sebelah kirinya itu lebih bengkak. Kemudian untuk color Doppler-nya sendiri, testis yang sebelah kirinya ini vaskularisasinya itu meningkat. Kemudian testis yang sebelah kanan ini normal, tetapi didapatkan ada kista epididymalis kanan yang kecil. Selanjutnya ada hematokel. Pada trauma biasanya didapatkan hematokel atau hematoma testis. Pada fase akut, perdarahan ini bersifat ekogenik, dan pada fase kronik perdarahan bersifat hipoekoik. Hematokel ini terjadi akibat adanya perdarahan pada skrotum atau intraabdomen. Nah, kumpulan hematokel ini dapat mengembangkan okulasi yang tampak sebagai septasi tebal. Penting untuk mengetahui apakah testis masih utuh, karena jika ada yang pecah harus dilakukan pembedahan. Nah, di sini ada gambaran pasien dengan hematokokas. Nah, di sini ada anak laki-laki 17 tahun dengan fraktur testis trauma tumpul. Untuk gambaran grayscale-nya sendiri, pada tanda panah itu ada garis fraktur hipoekoik yang linier. Kemudian pada tanda bintang itu merupakan wilayah heterogen yang konsisten dengan hematoma intratestikular. Nah, untuk gambaran color Doppler-nya sendiri bisa kita lihat pada tanda bintang itu mengalami vaskularisasi yang menurun. Nah, untuk yang di sekitarnya itu merupakan daerah heterogen yang abnormal. Di situ bisa kita lihat adanya hipervaskularisasi. Kemudian di sini ada ruptur testis et causa trauma, luka tembak tembus. Di sini laki-laki 13 tahun dengan ruptur testis, didapatkan kontur testisnya abnormal, dan pada tanda panah itu didapatkan gambaran hiperekoik linier yang mewakili udara di sepanjang saluran peluru. Selanjutnya ada edema skrotum idiopatik. Penyakit ini sering sekali terjadi pada anak laki-laki prapubertas yang datang dengan keluhan eritem dan pembengkakan pada kulit skrotum. Nah, jika anak tidak demam atau leukositosis, maka kita dapat membuat diagnosa edema skrotum idiopatik. Di sini ada gambaran dari anak laki-laki berusia 6 tahun yang mengalami edema skrotum idiopatik. Gambarannya di sini dinding skrotumnya mengalami edem dan membesar di kedua sisinya. Kemudian ada hiperperfusi juga di beberapa tempat yang terlihat di gambar. Kemudian ada anak laki-laki 11 tahun dengan pembengkakan skrotum akut tanpa adanya nyeri. Bisa kita lihat ya, testis yang sebelah kirinya itu mengalami pembengkakan yang secara diffuse. Kemudian untuk color Doppler-nya sendiri didapatkan hipervaskularisasi di skrotum yang mengalami edem. Selanjutnya ada York tumor. Di sini anak laki-laki 2 tahun dengan tumor. Bisa kita lihat gambaran grayscale-nya, ada massa besar agak hiperekoik yang hampir memenuhi seluruh testis.
Dan untuk color Dopplernya sendiri, bisa kita lihat ada peningkatan vaskularisasi yang secara diffuse di sekitar tumor. Nah, di sini ada daftar pustaka beberapa sumber dari PPT ini. Ini juga. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya.